guys, kembali bersama saya Azriel Ardana dengan NIM 21106111093. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan satu video untuk pemenuhan tugas akhir atau UAS Hukum Internasional Publik kelas H. Dan soal yang saya pilih adalah soal nomor 2 terkait referendum Bougainville. Jadi Bougainville ini adalah salah satu wilayah otonom Papua Nugini dengan luas sekitar 9.318 km persegi. Wilayah Bougainville berbatasan dengan Solomon Island di timur dan negara Papua Nugini di barat. Bougainville percaya diri bahwa mereka akan merdeka setelah diadakannya suatu referendum tahun 2019. Tepatnya itu pada tanggal 23 November sampai 7 Desember. Berdasarkan hasil referendum tersebut, mayoritas penduduk Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini. Jadi dalam agenda referendum tersebut, para pemilih atau penduduk Bougainville diberikan dua pilihan, yaitu yang pertama adalah perluasan otonomi dan yang kedua adalah kemerdekaan penuh. Hasilnya adalah sekitar 98% atau sekitar 176.928 suara itu memilih untuk merdeka. Sedangkan sisanya 2% atau 3 ribuan memilih perluasan otonom. Sisanya ada sekitar 1.000 suara tidak sah. Lalu hasil referendum tersebut diumumkan di kota Buka oleh seorang mantan Perdana Menteri Irlandia yang bernama Bertie Ahern, yang sekarang beliau menjabat sebagai Komisi Referendum Bougainville. Hasil referendum tersebut disambut dengan sukacita oleh rakyat Bougainville karena telah menanti lama Bougainville menjadi negara baru yang merdeka penuh. Jadi upaya Bougainville untuk bisa menjadi negara yang merdeka sepenuhnya tak lepas dari konflik di sana yang selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi pada akhir tahun 80-an merupakan kemunculan pertama kali sentimentalitas kemerdekaan Bougainville. Kemunculan sentimen tersebut tidak lepas dari dipicunya oleh ketidakpuasan penduduk Bougainville atas jatah yang diberikan kepada mereka dari operasi tambang tembaga serta konflik lainnya yang menyebabkan kematian beberapa penduduk Bougainville. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Bougainville salah satu wilayah yang kaya akan tembaga ya. Jadi mereka dipekerjakan di situ, tetapi rakyat tidak puas dengan upah atau hal-hal yang didapat dari kekayaan yang dimiliki penduduk Bougainville. Akan tetapi akibat dengan konflik berpuluh-puluh tahun tersebut, setelah menyebabkan kematian yang sangat banyak penduduk Bougainville ya, antara militer Bougainville dengan pemerintah Papua Nugini, akhirnya pada tahun 2001 Papua Nugini mencapai kesepakatan dengan penduduk Bougainville terkait perdamaian ya. Jadi kesepakatan tersebut berisi hal-hal seperti pemberian pembentukan daerah otonom di Bougainville serta pulau-pulau di dekatnya, dan juga referendum Bougainville, referendum kemerdekaan yang dijanjikan oleh pemerintah Papua Nugini. Nah, itu hasil dari kesepakatan perdamaiannya. Jadi isu yang akan saya ambil dalam video kali ini adalah apakah dengan hasil referendum tersebut Bougainville lantas menjadi negara merdeka. Lalu yang kedua, bagaimana kapasitas negara dalam menentukan nasibnya sendiri. Dan yang ketiga adalah seperti apa pengakuan hukum internasional dalam mengakui negara merdeka. Oke, ini berikut adalah analisis dari saya. Dengan hasil referendum tersebut tidak membuat Bougainville langsung serta-merta menjadi negara baru yang merdeka dan berdaulat, sebab hasil referendum tidak bersifat mengikat. Dan parlemen Papua Nugini harus meratifikasinya ke depannya. Pemerintah Papua Nugini akan melakukan sebuah diskusi khusus untuk menentukan nasib atau masa depan wilayah Bougainville. Lalu konsep hak negara dalam menentukan nasibnya sendiri tertuang dalam piagam PBB, yaitu ketentuan pasal 1 ayat 2 yang bunyinya seperti untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara negara-negara didasarkan penghormatan atas prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri atau self-determination bagi setiap bangsa, dan untuk mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal. PBB akan mendorong objektif tertentu dengan pandangan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kesejahteraan yang diperlukan untuk perdamaian dan hubungan persahabatan
persahabatan negara-negara yang berada di bawah naungan PBB. Lalu untuk analisis yang ketiga, keabsahan hukum internasional dalam mengakui negara merdeka dapat dikatakan sah dan legal secara hukum internasional, sebab hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right of the self-determination merupakan hal fundamental yang dimiliki dan harus dihormati oleh setiap negara di dunia. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 ya, yang telah saya sebutkan bunyinya tadi. Jadi kesimpulannya adalah, maka dari itu kita dapat simpulkan ya, bahwa negara-negara di dunia telah menyepakati bahwa hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa merupakan suatu hak yang dimiliki dan dihormati eksistensinya dalam dunia internasional. Begitu pula halnya dengan wilayah Bougainville yang telah menyelesaikan referendumnya dengan hasil bahwa mayoritas penduduknya memilih untuk merdeka penuh Bougainville dan memisahkan diri dari kedaulatan negara Papua Nugini, yang mana hal tersebut tentu tidaklah mudah didapatkan, sehingga referendum tersebut bukanlah akhir dari perjuangan penduduk Bougainville ya. Menurut fakta yang saat ini terjadi, kemerdekaan Bougainville akan mulai diproses pada tahun 2023 atau tahun depan ya tepatnya, dan diperkirakan akan menjadi negara yang independen sekitar tahun 2027. Maka dari itu mari kita sama-sama doakan yang terbaik untuk penduduk Bougainville, dan diharapkan agar hak-hak sipil dan politik internasionalnya dapat diterima oleh negara-negara lain. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.